saja salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang selalu kita panjatkan kepada beliau, salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau. Semoga menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian sekalian, mari kita membaca suatu Fatihah, khususnya kita adakan asy'ar yang menunjukkan hadis Nabi dari kitab Al-Mustafa Mustafa dan Imam Ali rahimahullah yang kita baca pada siang hari ini. Semoga dengan suatu Fatihah Allah kasih kemudahan kepada kita, kasih keberkahan dan ilmunya baik di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaban naf'a wa bi'udhu bin-nar. Kita pasti membaca pasal fi'ala pasal tentang tanda-tanda kebaikan. Kita sampai kepada hadis yang ke-77. Risal ini tanda sur'ala. Bagi orang-orang yang soleh itu ada 3 tanda. Yang pertama, yuslihu bainallahi wa bainahu bil amali shalih. Yang kedua, wa yuslihu dinahu bil amali. Dan yang ketiga, wa yaqul nasa ma yaqul nas. Tanda-tanda orang soleh itu ada 3. Yang pertama, selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah, dirinya dengan Allah dengan amal-amal soleh. Yang kedua, memperbaiki agamanya dengan amal, karena agama tanpa amal perbuatan itu ya tidak ada buktinya. Dan yang ketiga, wa yaqul nasa ma yaqul nafsihi. Yang ketiga, menyukai terhadap manusia sesuatu yang dia sukai dirinya sendiri. Ibu-ibu adalah orang yang soleh itu keinginan kita semuanya. Betul? Wow. Kalau kita punya anak, punya cucu, pengennya menjadi anak yang gimana? Yang soleh dan soleh. Punya cucu, kepengen cucu kita menjadi cucu yang soleh dan soleh. Artinya fitrah kita sebagai manusia senang kepada kebaikan, tidak suka kepada keburukan. Sampai misalnya ada orang tua
kita menjadi anak yang soleh. Kalau ada seorang bapak maling, apakah kepengen anaknya supaya jadi maling juga? Nah, bapaknya preman, apakah ada bapaknya kepengen anaknya jadi preman juga? Kebanyakan tidak. Misalnya kalau ada seorang pelacur, apakah kepengen tuh si perempuan pelacur itu anaknya menjadi pelacur juga? Enggak. Kepengennya anaknya mempunyai perilaku yang jauh lebih baik dari diri. Betul loh. Orang-orang yang demikian tadi berupaya, berkeinginan, bahkan berupaya untuk menjadikan anaknya soleh, menjadikan anaknya anak yang baik, menjadikan anaknya yang berakhlak budi, berupaya untuk memutus perilaku orang tuanya yang kurang patuh agar tidak ditiru oleh anak-anak. Betul. Apalagi kita yang berupaya untuk menjadi orang soleh, ya Bu ya. Apalagi kita yang berupaya untuk menjadi orang soleh, pasti juga sangat berkeinginan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kita pun demikian berkeinginan kita ini di sisa usia kita ini menjadi pribadi yang soleh dan soleh. Betul. Ya. Nah, cuma untuk menjadi orang yang soleh itu ya tadi harus ada tanda-tandanya, ada ciri-ciri. Sebelum kita membahas tentang ciri-cirinya, kita pahami dulu pengertian dari soleh. Soleh artinya baik, soleh artinya benar, soleh artinya pantas, soleh artinya layak. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar, sesuatu yang pantas, sesuatu yang layak, maka disebut dengan soleh. Termasuk amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita baik, amal perbuatan kita benar, pekerjaan kita layak, pekerjaan kita pantas, maka pekerjaan kita itu disebut dengan amal soleh. Betul nggak Bu? Jadi amal soleh itu adalah pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas yang baik, aktivitas yang benar, aktivitas yang pantas, aktivitas yang layak. Misalnya Ibu datang ke majelis taklim, kajian, pakai training, pakai apa Bu? Pakai meskipun trainingnya yang untuk aurat, nggak ngejumlah, nggak ngejumlah. Kira-kira pantas atau nggak pantas? Layak apa nggak layak? Karena tidak sesuai dengan tempat. Maka bisa dikatakan itu tidak termasuk soleh karena tidak layak, karena tidak pantas, tidak dapat menyesuaikan dengan tempat. Ya, maka ibu ada pada benar sekalian. Ya, yang pertama pengertian soleh berarti adalah sesuatu yang baik. Kalau amal soleh berarti pekerjaan itu atau aktivitas itu merupakan pekerjaan yang baik. Sementara menurut istilah amal soleh adalah setiap perbuatan baik yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut istilah amal soleh itu adalah segala macam perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam dan diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri, kepada orang lain, lingkungan, baik dunia ataupun akhirat. Yang lagi amal soleh secara istilah semua perbuatan baik yang berkesesuaian dengan syariat Islam. Niatnya karena Allah yang memberikan manfaat bukan hanya kepada dirinya, kepada orang lain, lingkungan, ya, baik untuk kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat. Maka itu disebut dengan amal soleh. Ya, kayak kita ngaji sekarang ini Bu. Kita ngaji sekarang itu, kira-kira ngaji sekarang itu termasuk baik atau tidak baik? Nah, sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan sesuai karena memang kita dituntut sepanjang hayat kita untuk menuntut ilmu.
jadi perbuatan yang baik sesuai dengan syariat Islam kita niatnya hanya lillahi. Kira-kira ada manfaatnya nggak bagi? Ada manfaatnya nggak? Bagi diri sendiri ada manfaatnya nggak? Bagi orang lain, barangkali ibu nanti pulang bisa menyampaikan kepada keluarga, barangkali nanti ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak. Itu berarti memberikan manfaat kepada orang lain juga. Selain kepada diri sendiri juga memberikan manfaat kepada orang lain. Syukur-syukur ibu dapat menyampaikan ke banyak masalah. Tentu kemanfaatannya baik di dunia maupun alam akhirat. Itu disebut dengan amal soleh. Maka dalam pengertian yang pertama yang tadi secara bahasa, maka amal soleh itu amal kesalahan itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Karena perbuatan baik bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Perbuatan baik itu dapat dilakukan oleh siapapun. Maka kebaikan itu atau soleh itu sifatnya umum atau universal. Ya, nggak laki-laki, nggak perempuan bisa melakukan amal baik. Nggak tua ataupun muda juga bisa melakukan kebaikan. Apakah dia muslim atau non muslim juga bisa melakukan kebaikan? Benar nggak bu? Benar nggak bu? Maka soleh ada dua, ada soleh duniawi, ada soleh ukhrawi. Ya bu ya. Soleh itu ada dua, ada soleh duniawi, ada soleh ukhrawi. Kalau soleh duniawi ukurannya adalah etika, ukurannya adalah kepantasan, ukurannya adalah akal kita. Kalau akal kita, logika kita mengatakan itu baik, maka itu baik. Ya, kayak tadi saya contohkan ibu datang ke sekali pakai training. Kalau menurut logika kita, akal kita kira-kira pantas atau tidak pantas? Tidak pantas. Tidak pantas. Ibu datang senang pakai mukena. Misalnya kalau sholat subuh ada senang, ibu ikut-ikutan masih pakai mukena. Kira-kira pantas atau tidak pantas itu? Menurut akal kita tidak pantas, itu termasuk kebaikan. Jadi kalau soleh secara dunia, ukurannya adalah etika, ukurannya adalah akal pikiran kita, ukurannya adalah logika. Kalau akal kita, logika kita, etika memandang itu baik, maka itu baik. Nah, makanya namanya kebaikan itu sekali lagi sifat umum bisa dilakukan oleh siapa? Muslimkah atau non muslim, bahkan hewan pun bisa melakukan kebaikan. Betul betul. Ya, hewan pun bisa melakukan kebaikan. Ya, misalnya bu, ibu pulang dari pengajian ini, ibu melihat ada batu tajam di tengah jalan. Ibu singkirkan, ibu ambil, ibu singkirkan, kalau dipindah. Kira-kira menurut akal sehat kita, menurut kita itu baik atau tidak baik? Baik. Menyingkirkan buri, menyingkirkan paku, menyingkirkan benda-benda tajam, tidak hanya ibu yang bisa melakukan. Betul nggak bu? Orang muslim bisa nggak melakukan? Bisa. Ada nggak ibu pernah mendapatkan kebaikan dari orang muslim? Pernah nggak bu? Pernah nggak ibu mendapatkan kebaikan dari orang muslim? Pernah kan? Artinya namanya kebaikan itu sifatnya universal, sifatnya umum disebutkan oleh siapa? Tapi soleh duniawi dasarnya pertimbangannya adalah akal pikiran. Pertimbangannya adalah pantas atau tidak pantas. Pertimbangannya adalah etika, etis atau tidak etis. Itu namanya soleh duniawi. Siapa yang bisa melakukan? Ya. Misalnya ibu ke pasar, pastikan di pasar kan di antara pedagangnya nggak semuanya muslim ya. Ada aja pedagang non muslim. Bisa jadi ibu mungkin balas orang Cina, ya. Bisa jadi orang Cina dia bukan muslim. Ibu minta membayar sesuatu dikasih, itu kebaikan apa bukan? Kebaikan, ya, kebaikan. Nah, sekali lagi kalau soal dunia ini sifatnya ukurannya adalah akal pikiran, pantas atau tidak pantas. Yang kedua adalah apa namanya soleh yang bersifat umum. Kalau soleh
bukan sekedar ingin menyelamatkan orang lain, tapi mengamalkan ajaran agama Islam. Betul nggak Bu? Niatnya adalah mengamalkan ajaran agama Islam. Niatnya dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi perbuatannya sama, tapi dasarnya, latar belakangnya, motivasinya yang berbeda. Jadi kalau orang Muslim melakukan kebaikan, maka bisa mendapatkan kesalahan duniawi plus juga kesalahan roh. Ini double. Kalau orang Muslim melakukan kebaikan, ya. Maka Allah katakan bahwa yang paling soleh yang mengajar kalian tahu kalau mukmin, bahwa ulai yang dan dalam surat An-Nisa, barang siapa yang melakukan kebaikan, laki-laki atau perempuan, bahwa mukmin, ya, bahkan dia beriman, laki-laki atau perempuan, bahkan dia beriman, faulai yang maka mereka akan masuk ke dalam surga. Wala yudlamuna, nah, dan Allah tidak akan menganiaya sedikit. Ya, jadi apa namanya, pasangan ada dua, ada soleh duniawi, ada soleh rohani. Tentunya ini pun agar para sekalian, kita berkeinginan apa yang kita lakukan masuk kategori amal soleh. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Kita kepengen ini berbagai macam pekerjaan kita, ibadah kita, apalagi ibadah, ya, bahkan aktivitas kita kepengennya semuanya masuk dalam kategori amal soleh. Maka amal soleh, kalau tadi ciri orang-orang itu, sekarang ciri amal itu soleh apa bukan? Ya, ciri amal soleh yang pertama adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung kepada niat. Bisa jadi pekerjaannya baik, tapi kalau niatnya tidak benar, maka pekerjaan itu menjadi rusak. Bisa jadi pekerjaannya tampaknya terlihat apa namanya hina, terlihat terlihat remeh, rendah, tapi bisa jadi karena niat yang baik, maka amal itu menjadi amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul mengatakan, rubba amalin kabirin tusallu al-anbiya wa rubba amalin kabirin wa rubba amalin kabirin tusallu. Rubba amalin kabirin tusallu al-anbiya wa rubba amalin tusallu tukabbiran. Betapa banyak amal-amal yang gede, ibadahnya itu nilainya gede, tapi tusallu al-anbiya menjadi kecil sebab niatnya yang salah. Tetapi betapa banyak amal-amal yang kelihatannya kecil, receh, rendahan, tukabbiran menjadi besar karena niatnya benar. Karena niatnya benar. Maka segala sesuatu tergantung kepada niat. Jangan amal perbuatan yang besar menjadi kecil karena salah niatnya. Ya, orang memberikan sumbangan itu kira-kira bagus atau tidak bagus? Oh, memberikan sumbangan misalnya sekarang lagi terjadi bencana di Sumatera, orang memberikan sumbangan ke sana, bagus atau bukan bagus? Bagus, tapi kalau niatnya, ya, niatnya ingin menjadi tontonan orang, ingin menjadi viral, sehingga bantuannya disorot kamera, bahkan bawa kameranya, orang yang suka apa namanya yang disuruh untuk mensyutingnya, kemudian disebarkan, bisa jadi ya, dikatakan orang itu salah, ya, bisa jadi niatnya belum tentu ikhlas karena Allah. Bisa jadi niatnya ingin diperlihatkan, oh nih saya memberikan hal. Bisa jadi, saya bilang bisa jadi, belum tentu seperti itu juga. Ya. Maka amal-amal besar tergantung pada niat. Pergi haji misalnya, umroh misalnya, itu besar apa kecil itu? Besar. Haji nantinya aja udah lama, betul nggak Bu? Ya. Kalau umroh biayanya besar, tapi nggak perlu ngantri. Ya, tidak perlu ngantri. Kalau perlu ngantri juga dulunya nggak terlalu lama. Tapi kalau haji, masya Allah, ya, berapa tahun Bu? Jakarta udah 15 tahun lebih. Ya, ibu daftar sekarang 2025, kemungkinan berangkatnya 2055 kali. Ya, kemungkinan. Ya,
atau 2044 atau 2050 barangkali. Sekarang akhirnya cukup panjang. Tapi ketika kemudian kita menunaikan ibadah haji salahnya, padahal ibadah haji biayanya besar, tenaganya besar, waktunya juga banyak yang dihabiskan untuk tapi ketika kita salahnya untuk menunaikan ibadah haji, maka amal besar seperti ibadah itu menjadi kecil karena kesalahan ini. Tapi walau amal sahih tukar firman, tapi betapa banyak amal-amal yang kecil menjadi besar karena niatnya benar. Karena niatnya benar. Apa kira-kira amal yang paling kecil yang bisa kita lakukan? Bu, apa bu? Ya, amal yang tak perlu pakai duit. Apa bu? Senyum. Senyum. Nggak perlu pakai duit, nggak perlu pakai tenaga, memanjangkan apa namanya bibir kita satu senti ke kanan ke kiri. Ya udah, ini kan termasuk sedekah. Kalau kita dengan senyumnya ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain yang kita menjemput saudara kita sakit, kemudian kita tersenyum selain memberikan penguatan, sabar, ini bukan cobaan. Insya Allah semua penyakit ada obatnya. Kita mengembangkan senyum orang yang kita juga merasa senang dengan kehadiran kita, semata-mata kita semata-mata hanya ingin mengurangi bebannya. Nilai yang kecil itu menjadi besar. Maka amal soleh yang utama tergantung kepada diri. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Qur'an. Ya, segala sesuatu ada ketentuannya. Ya, kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada ketentuannya, tanpa memenuhi ketentuannya, maka amal kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya itu sholat subuh, sholat subuh berapa rakaat bu? 2. Pakai banyak pahala ini sholat subuh 4 rakaat. Oh, dan pakai banyak pahala sholatnya 4 rakaat. Diterima apa tidak diterima? Tidak diterima, karena tidak sesuai dengan ketentuan. Maka kata Nabi Musa mengatakan Al-Qur'an biwajibin ya'mal a'maluhu mardudatun lahu. Siapa saja yang melakukan amal perbuatan tanpa disertai dengan ilmu, maka amal-amalnya ditolak, tidak diterima. Bu, kalau ibu melihat rokok, ya, diskon 50% khususnya gede banget. Ya bu ya, pasti di bawahnya ada tulisan kecil tuh. Apa tuh bu? Syarat dan ketentuan berlaku. Betul nggak bu? Ya, apalagi ibadah harus apa namanya ketentuannya, syarat dan ketentuan harus terpenuhi. Maka amal soleh itu demikian. Kalau kita ingin melakukan memasukkan amal-amal yang kita lakukan, maka syarat dan ketentuannya harus kita perhatikan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, amal yang kita lakukan, amal perbuatan tersebut memberikan dampak manfaat. Khairun nasi anfa'uhum. Ya, sebaik-baiknya orang adalah yang dapat memberikan kemanfaatan. Sudah disampaikan, kemanfaatan itu bukan hanya dengan harta yang kita miliki. Kemanfaatan itu bukan sekedar dan ilmu yang dimiliki. Dengan tenaga pun itu bisa menjadi bermanfaat. Apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, yang mestinya kita selalu untuk memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa namanya? Amal perbuatan itu ingin dianggap kategori soleh harus dilakukan secara terus menerus, harus dilakukan secara kontinu, ya, atau istiqomah. Meskipun sedikit, meskipun kecil, tapi dalam masalah istiqomah, maka itu termasuk kategori amal soleh. Kata Rasulullah mengatakan ahabul amal ilallah adwamuha wa iqam. Kemudian ahabul amal ilallah adwamuha wa iqam. Amal yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Kayak tadi ibu sebelum memulai pengajian tadi baca Quran nggak?
Baca Quran kan? Semuanya bacaan ya. Bacanya paling cuma 5 baris. Betul nggak? Betul nggak betul? Tapi kalau itu dilakukan setiap hari meskipun cuma 5 baris dan setiap hari, itu namanya penting berkelanjutan terus menerus. Daripada ibu sebulan baca Quran kata, setahun libur nggak baca Quran. Jangan begini ya. Ramadan kita akan baca Quran, di luar Ramadan sampai Ramadan lagi baru kita baca Quran lagi. Ada yang kayak gitu? Terus ini maka ada insya Allah ya. Ya, nggak apa-apa meskipun sedikit, meskipun cuma 5 baris, meskipun cuma 1 halaman. Yang penting dilakukan secara terus. Sedekah banyak bagus, tapi yang lebih utama dilakukan secara terus. Setiap subuh bersedekah ke masjid, bersedekah ke musola, bersedekah kepada siapapun yang tidak bisa bersedekah. Misalnya meskipun cuma 1.000, meskipun cuma 2.000, tapi dilakukan secara terus. Ya, yang dilakukan secara terus meskipun sedikit. Jadi itu ya, amal soleh cirinya ada 3. Niat karena Allah, yang kedua harus sesuai dengan ketentuan kitab suci Al-Quran, yang ketiga dilakukan secara terus menerus, dan yang keempat memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Maka orang soleh cirinya adalah berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan amal-amal. Jadi kalau kita ingin beramal soleh perhatikan jangan sampai beberapa hal kita lakukan sehingga kita masuk kategori amal soleh. Yang kedua, memperbaiki agamanya dengan amal berbuat. Karena dalam beragama bukan sekedar kognitif, bukan sekedar pengetahuan, tapi juga ada afektif, perasaan, ada rasa, dan ada psikomotor, ada perbuatan. Sebagaimana halnya keimanan itu bukan sekedar kita aman bilang saja. Ya, saya yakin percaya kepada Allah, tapi apa buktinya kan dari keimanan kita kepada Allah? Bukti nyatanya adalah dengan amal, ya, dengan amal. Amal ini merupakan bukti bahwasanya kita beragama. Ya, kalau orang mengaku beragama tapi tidak melakukan kewajibannya dan tidak mencegah apa yang dilarangnya, maka keberagamaannya dianggap keberagamaan. Dipertanyakan keberagamaan yang sesungguhnya atau keberagamaan yang palsu. Makanya misalnya di antara Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Al-ayat alladzi yukadzibu bihi." Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Artinya orang itu beragama, tapi bisa jadi keberagamaannya sekedar pengetahuan belaka. Keberagamaannya cuma hanya identitasnya saja, tapi perilakunya ya masih belum menunjukkan yang bersangkutan menjadi orang yang beragama. Maka itu berkata kalau ayat tadi bukan dia. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Jadi orang yang soleh itu adalah orang yang berupaya memperbaiki agamanya dengan perbuatan. Yang ketiga, wa yardha lin-nas bima yardha li-nafsihi. Menyukai terhadap manusia sesuatu yang dia sukai dalam dirinya sendiri. Artinya ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, sesuatu yang kita berikan itu merupakan sesuatu yang masih kita sukai atau tidak? Ya. Kalau itu masih sesuatu yang kita sukai, berarti itu merupakan ciri orang yang soleh. Tapi nggak apa-apa untuk ukuran kita misalnya, ya, memberikan sesuatu yang sudah kita tidak makan, misalnya pakaian. Ya, misalnya saudara kita di Sumatera membutuhkan pakaian, kita menyediakan pakaian kita yang sudah tidak layak, yang sudah tidak terpakai, tapi tetap masih layak. Jangan memberikan sesuatu yang tidak layak pakai. Kalau pakaian itu merupakan
dulu, kita cuci dulu, kita gosok dulu, supaya orang yang menerima juga merasa nyaman dengan apa yang diberikan oleh kita. Ya, kan kemarin kebanyakan di sini kadang pakai perempuan, sementara pakai laki-lakinya belum banyak, sehingga laki-lakinya karena sakit begini menggunakan pakai perempuan. Ya, jadi buaya berdoa ini. Jadi ciri orang yang soleh, ciri orang soleh ada di pertama memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan amal soleh, yang kedua memperbaiki agama dengan perbuatan, dan yang ketiga menyukai terhadap orang lain kepada sesuatu yang dia pun masih menyukai. Walis-sa'idi salatu alamat. Hadis berikutnya, orang yang bahagia itu ada 3 tanda. Orang bahagia ada 3 tanda. Ibu mau bahagia atau tidak bahagia, Bu? Ya, semuanya kalau pengen bahagia. Bahagia itu adalah pilihan. Bahagia itu adalah pilihan. Happiness is a choice. Bahagia itu adalah pilihan. Bahagia itu bukan karena banyak duit, ya Bu ya. Bahagia itu adanya pada hati. Belum tentu orang yang banyak duit itu hatinya senang. Betul nggak Bu? Ya, bisa jadi orang yang banyak duit bingung, takut duitnya hilang misalnya. Ya. Punya mobil baru belum tentu senang, takut mobilnya lecet misalnya. Ya, jadi nggak selamanya kebahagiaan itu selalu ukurannya adalah materi. Ya. Walis-sa'idi salatu alamat. Ya, bagi orang yang bahagia itu ada 3 tanda. Yang pertama, qut halal, makanannya yang halal. Makanannya yang halal. Sudah pernah disampaikan halal itu ada 3. Halal bendanya, halal cara memperolehnya, dan halal cara mengolahnya. Itu ya. Halal apa Bu? Bendanya, cara memperolehnya, dan cara mengolahnya. Jadi yang 3-nya harus. Kalau halal bendanya udah jelas terang. Tempe itu halal, daging ayam itu halal, tahu halal, sayur sayuran halal. Udah jelas ya. Yang halal itu sangat amat jelas. Karena yang halal itu jumlahnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena disebutkan. Yang tidak disebutkan maka termasuk kategori halal. Ya. Tempe halal, tahu halal. Tapi cara memperolehnya benar atau tidak benar? Kalau cara memperoleh dengan cara yang tidak benar, bisa jadi menjadi haram. Ya. Misalnya ibu beli tempe, ya 5.000, bang pakai simpang, masukin aja di tambahan. Ya. Misalnya tambah simpang, potong gitu. Abangnya kata bilang, belum tentu yang ibu masukkan itu kalau abangnya itu belum tentu halal. Belum tentu halal. Kalau ibu bilang, bang tambah simpang, ini saya tambahin, itu halal. Abangnya yang masukin, bukan itu yang masukin. Ya, kantongnya. Ya Bu ya, pernah begitu nggak Bu? Ya. Cara memperoleh harus halal. Ya, cara memperoleh harus halal. Dan cara mengolahnya juga harus halal. Ya. Ya insya Allah kalau ibu mengolah makanan di rumah dengan mempersiapkan, insya Allah cara mengolahnya halal. Tapi kalau misalnya ibu lagi jalan-jalan, ya, kemudian makan makanan di restoran atau di rumah makan tertentu, ya kadang-kadang mereknya merek asing, ya, makan sushi misalnya, makan takoyaki, ya kan kalau di mall itu banyak makanan Cina ya bahasanya. Nah kita nggak tahu ini makanan apa. Ya, paling tidak kita yakin toko yang menyajikannya mempunyai sertifikat halal. Kalau di pampang ada sertifikat halal, silakan kita masuk. Ya. Syukur-syukur kita mau mencari tahu dari internet misalnya, karena kita sudah tahu ini restoran apa ini. Coba cari di internet kira-kira restorannya halal apa enggak. Anak-anak bisa cari dulu. Ya, ada apa namanya FPMUI dan Badan Halal Indonesia itu sudah bisa dicari. Restoran mana yang sudah mempunyai sertifikat halal. Misalnya restoran apa ya, Cina gitu. Kita cari aja ke Jepang, kita cari.
Bali, perempuannya pakai kerudungan, pakai jilbab, yang laki-laki pakai topi haji. Siapa yang mengaku gitu loh pakai topi haji, perempuannya pakai jilbab, berarti dugaan orang yang membeli itu adalah halal. Tapi setelah ditelusuri rupanya mengandung minyak, baru sekarang udah tak pakai peci haji lagi, yang perempuannya tak pakai kerudungan lagi. Nah, berarti setelah bertahun-tahun itu banyak orang dibohongi karena rasanya enak mungkin ya, karena mungkin apa namanya udah enak mungkin murah, jadi orang banyak tertarik untuk mengkonsumsi, tidak mau beli. Maka kita ada ilmu ya dalam pengelolaan makanan. Ya lagi ya sekarang pemerintah sudah berupaya untuk menjamin warga negaranya mendapatkan produk yang halal. Ibu-ibu beli kosmetik, pastikan kosmetiknya ada logo halal. Bahkan sekarang pemerintah sudah sudah berupaya ke semua rumah makan yang berada di kaki lima itu mereka harus betul-betul halal. Kayak Jalan Semangka, kemudian sampai Jalan Cendrawasih itu sudah diupayakan agar mempunyai sertifikat halal. Makanya ada beberapa toko-toko perumahan yang sudah ada dalam KPMN. Yang repotnya kan kalau misalnya kita di sini kita tahu dengan orang itu. Kalau misalnya kita lagi keluar daerah, pulang kampung atau lagi kita ke rumah seseorang, atau kerabat kita lagi di jalan, apakah kita dari halal atau tidak? Ini jadi persoalan. Maka pastikan apa yang kita konsumsi nomor 3 halal bendanya, halal memperolehnya, dan halal cara mengolah. Karena masih ada dampaknya. Asupan makanan yang masuk dalam tubuh seseorang itu akan berubah menjadi energi. Kalau asupannya merupakan sesuatu yang halal, atau cara mendapatkannya dengan cara yang halal, atau cara prosesnya halal, itu energi yang berubah menjadi energi adalah energi negatif. Karena Rasul mengatakan man akala halal rasad jawarihu sya'ab. Seseorang yang makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya cenderung untuk mengajak berbuat maksiat, disadari atau tidak disadari oleh bersangkutan. Ya, apalagi kalau orang itu menjadi kedolarannya setiap hari misalnya makan makanan yang halal, maka besar kemungkinan energi yang keluar itu cenderung mengajak kepada keburukan. Ya, anggota tubuhnya mengajak untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena tenaga yang dihasilkannya bersumber dari sesuatu yang halal. Bagaimana misalnya kalau makanan itu atau sesuatu yang halal itu masuk ke dalam anak-anak kita, masuk ke dalam anak-anak yang kita nggak tahu, tapi maka bisa jadi anak-anak yang orang tuanya soleh, yang orang tuanya benar, bisa jadi duluannya mungkin anak-anak kita jadinya tidak selektif karena makanan itu enak, kemudian dibeli aja oleh anak-anak itu. Ya, maka pertama dampak makanan yang haram itu cenderung mengajak kepada keburukan. Yang kedua tertolaknya doa kita. Doa yang kita panjatkan kepada Allah menjadi tertolak karena sebab apa?
tidak selamanya tidak memiliki harta. Tetapi orang yang bangun itu nanti di alam akhirat ketika masuk ke alam akhirat dan di dalam dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan membawa banyak pahala kebaikan. Tetapi dia pernah menyakiti seseorang, pernah mengambil hak seseorang, dia adalah mengambil hak seseorang dan orang itu protes kepada Allah, ya Allah orang itu memang baik, tetapi orang itu mengambil hak saya, tanah saya sejengkal diambil, misalnya tanah saya sejengkal diambil oleh dia, maka saat itu saya sudah menemukan tapi bersangkutan merasa kita itu adalah miliknya, maka sekarang saya mohon kepada Allah, ya Allah dengan keadilan untuk saya mohon untuk dekatkan. Ya kalau cuma satu orang itu doang, maka ketika itu dan benar ternyata orang itu mengambil hak orang lain, maka kemudian pahala yang dibawanya diberikan kepada orang yang menuntut. Kalau cuma satu, kalau yang menuntutnya banyak, pahala diberikan kepada yang habis pahalanya, tinggal sudah tidak punya pahalanya, tapi masih ada orang yang menuntutnya, maka dosa orang itu dilimpahkan kepada orang yang tadi membawa banyak amal berbuat. Sehingga ketika masuk alam akhirat, pahala yang sudah diberikan kepada mereka, kemudian dosa orang itu diberikan kepada dirinya. Itu disebut dengan orang yang al-muflis. Maka ada efeknya, ada akibatnya kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang halal. Yang kedua, mujalasatul ulama. Orang yang bahagia itu ciri yang kedua adalah duduk bersama ulama. Ya, karena ulama besar kemungkinan memberikan nasihat kepada kita, memberikan nasihat kepada majelis ilmu kayak seperti sekarang ini. Kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Sering kita duduk bertapa dengan para ulama, maka kemungkinan banyak nasihat yang masuk dalam diri. Kalau banyak yang masuk dalam diri kita, maka besar kemungkinan kita akan terjaga tidak tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang masih. Yang ketiga, wassalawatul khamsu ma'al sholat lima waktu bersama alias berjamaah, khususnya utamanya bagi laki-laki. Maka kalau melihat itu kepada laki-laki, kepada suaminya, agar sholatnya di musola, agar sholatnya di masjid, jangan di rumah. Yang di rumah itu yang sholat adalah perempuan-perempuan yang solehah. Kalau suami yang sholatnya di rumah, laki-laki yang sholatnya di rumah, berarti suaminya adalah suami yang solehah, bukan yang soleh. Anak lakinya adalah anak laki-laki yang solehah. Ya, laki-laki berarti di masjid, di musola, suruh berjamaah. Jangan kalau kadang-kadang saya kalau ke masjid, kalau ke musola, banyak anak-anak laki-laki yang sholatnya di musola di masjid banyak, tapi bawa-bawanya nggak ada. Bawa-bawanya nggak ada. Jadi musola mesti ramai sama anak-anak kecil. Anak kecil ngapain? Ya pastinya lebih banyaknya bercanda, karena usia mereka adalah usia bermain. Kalau nanti disentil, nangis pulang ke rumah ibunya marah-marah, kakaknya nanti datang ke musola, ibu sama bos musola ke masjid. Ya, jadi dampingi cucunya, anak yang masih kecil sama kakaknya atau sama bapaknya, atau bapaknya ke musola. Kalau anak itu datang sama bapaknya, insya Allah itu bercanda. Anak itu bercanda ya kalau nggak didampingi sama orang tua. Coba lihat di musola di rumah, pasti banyak yang bersih, dan pasti kemungkinan orang tuanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak. Khususnya sholat maghrib, kadang-kadang kalau kita lagi sujud itu main apa itu MNK itu boleh gitu kan. Nanti kalau kita lagi duduk mereka tepuk tangan, kalau tepuk tangan satu semuanya pada tepuk tangan. Itu banyak kan ramai jadi musola dan masjid dengan anak. Ya, kadang-kadang orang tuanya datang belakangan langsung sholat
Betul nggak Bu? Udah SMP nih, mereka pegang percintaan, pegang persoalan. Ya. Nah, jadi ini persoalan. Ya, jadi ini persoalan. Jadi wasallallahu alaihi ciri orang yang bahagia itu adalah sholat di waktu bersama. Satu lagi ya. Ya Ali, walil mu'mini salatu alamat. Bagi orang yang beriman itu ada 3 tanda. Pertama, yubadilu fi ta'atillah, menyegerakan untuk memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika azanul kumandang segera melangkahkan kakinya ke masjid. Itu adalah panggilan Allah. Panggilan Allah itu ada panggilan sholat, ada panggilan haji, ada panggilan meninggalkan alam dunia. Jangan panggilan meninggalkan alam dunia dipenuhi sebelum terpenuhinya 2 hal sebelumnya. Panggilan azan yang belum dipenuhi, panggilan tentang sucinya bagi yang belum dipenuhi. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, wajibul mahal, menjauhkan hal-hal yang diharamkan. Ya. Nah, maka kelompok umat Islam itu ada kelompok zalim yang cenderung berbuat zalim kepada diri sendiri. Siapa yang berbuat kepada diri sendiri? Yaitu adalah al-muqallid fi fi'li ba'dil wajibat, al-muqallid fi ba'dil haram. Kelompok umat Islam ya yang berbuat zalim kepada diri sendiri itu adalah yang melalaikan kewajiban agamanya dan melaksanakan hal yang dilarang oleh agama. Ada nggak orang Islam yang nggak sholat Bu? Ada nggak? Dia bukannya nggak tahu sholat itu bukan karena malas, karena malas. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua ada kelompok al-muqasid yang pertengahan. Kelompok muqasid ini adalah al-mu'addil wajibat at-tarikul muharram, yang sudah mampu menunaikan kewajibannya dan meninggalkan yang dilarang, tapi masih berat untuk melakukan amal-amal sunnah. Masih kadang-kadang melakukan perubahan yang dimakruhkan agama. Kewajibannya sudah dikerjakan tapi sunnahnya belum. Karena sudah ditinggalkan tapi kadang-kadang yang makruh masih dilakukan. Sholat yang dibawa aja, rawatibnya, duhanya, apalagi tahajudnya masih belum menjadi kebiasaan. Puasa ya hanya dibawa aja. Puasa sunnahnya masih belum. Apalagi nanti dulu sudah bulan Rajab ya. Hari Minggu, Insya Allah sudah masuk bulan Rajab. Terus sebentar kita akan memasuki bulan puasa. Ya, ya. Apa namanya? Dan yang ketiga adalah kelompok sabiqun bil khairat. Kelompok sabiqun bil khairat ini bukan sekedar yang wajib, yang sunnahnya menjadi kebiasaan, bukan sekedar yang haram, yang makruh, bahkan sebagian yang halal ditinggalkan. Sholatnya bukan hanya 5 waktu, rawatib yang qobliyah, ba'diyah, duha, hajat, istamar, tahajudnya dan sholat surutnya itu sudah menjadi kebiasaan. Puasa bukan sekedar Ramadan, puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, bahkan yang lebih ekstrem lagi puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak, sudah menjadi kebiasaan. Ya, bukan sekedar zakat, sedekah menjadi kebiasaan. Ya, jadi kelompok sabiqun bil khairat adalah kelompok yang berupaya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nah, inilah model kelompok umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Maka wajibul mahali ini adalah kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, kelompok pertengahan dan kelompok yang senantiasa berupaya melakukan amal kebaikan. Karena kelompok yang kedua sudah mampu meninggalkan yang haram, tapi kalau kelompok yang ketiga bukan sekedar yang haram, sebagian yang makruh, bahkan yang mubah pun ditinggalkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang mau ditinggalkan? Dia meninggalkan
makan dan minum untuk puasa semata-mata untuk dekat kepada Allah. Dia mengeluarkan hartanya semata-mata untuk bersedekah, untuk dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yuhsinu ila man asana ilaihi, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada diri. Bisa Ibu? Yang ketiga Bu, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Bisa nggak Bu? Bisa nggak Bu? Bisa. Itu adalah ciri orang beriman. Wallahu a'lam. Barangkali tidak hadir yang dapat kita baca pada siang hari ini. Sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan? Silakan. Bu, kemarin kan kalau kita ngajak ibu-ibu semua nih, kita bagiin amplop, alhamdulillah, gitu ya, berapa pun, mudah-mudahan ada keberkahan, ada manfaatnya Bapak Ustaz ya, buat mabok kita, semoga niatnya ibadah kepada Allah untuk mempunyai istri, ya Bu, menjadikan keluarganya nanti sakinah mawaddah warahmah, nanti Pak Ustaznya juga diberikan rezeki yang banyak yang halal berkah untuk keluarganya ya. Ibu ya, terima kasih Bu, itu ya. Jadi Pak Ustaz, terima kasih banyak. Baik, Ibu Saudara, kesempatan buat berdoa ketika semoga ada acaranya dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan memberikan kemanfaatan kepada semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih.
rizq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah pembahasan pada siang hari ini. Terima kasih kepada